Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat koneksi ke database MySQL ya di Android ya. Mungkin masih ada yang belum tahu ya gimana sih caranya koneksi ke MySQL. Misalnya kita ingin membuat aplikasi online, lalu cara koneksinya bagaimana gitu ya. Nah, salah satunya itu yaitu dengan menggunakan komponen MyDuck ya. Komponen MyDuck atau Uniduck. Nah, komponen MyDuck bisa di-download di sini ya di depart.com. Silahkan, ada yang trialnya, bisa juga kalian beli ya. Nah, selain menggunakan komponen begini, bisa juga menggunakan yang REST API. Untuk bagi pemula mungkin kita menggunakan MyDuck dulu ya. Nah, komponen MyDuck ini konsepnya sama seperti di BCL ya, sama-sama lah. Nah, di sini kan ada MyDuck ya, My Connection kayak gitu. Ini bagi yang pengen simple gitu, daripada menggunakan REST API, mungkin masih bingung, gunakan saja ini komponen MyDuck atau Uniduck ya. Oke, seperti biasa untuk koneksi, biasakan ya menggunakan data modul ya di sini ya. Simpan di situ untuk data modulnya, untuk koneksinya. Nah, My Connection. Nah, di sini kan ada komponen My Connection. Kita rubah namanya di sini menjadi misalnya koneksi. Terus login formnya bikin false ya. Kalau menggunakan komponen MyDuck begini, ini enak ya. Jadi sama aja seperti yang di PCL itu. Nah, ini ya. Oke, terus di sini kita coba tambahkan rectangle. Kita bikin form untuk koneksinya. Form koneksi kita bikin center aja ya. Ini untuk membuat form koneksinya. Jadi harus ada beberapa komponen ya, seperti edit box, label gitu kayak gitu. Oke. Di sini kita tambahkan sebuah label. Tambahkan label. Dan fontnya kita bikin 13. Coba kita copy, bisa tidak di copy? Oh, bisa ya. 1, 2, 3, 4, 4. Oke. Nah, misalnya ini kita kasih nama apa ya? Jadi kan untuk koneksi itu di sini itu ada server, port, username, password, dan database ya. Nah, mungkin untuk database-nya belum ada ya ini. Nah, sebelum ini udah lanjut ya. Next. Jadi di sini kita kasih nama host misalnya atau server ya. Host, kalau udah host berarti kan user database ya, ini user DB ya. User, password, ini password untuk DB, terus database-nya. Nah, contohnya ini seperti ini ya. Ini untuk
POM koneksi ya. Ini hanya contoh POM koneksi ya. Sebenarnya bisa langsung di sini. Cuman ini hanya untuk kita dibuat secara runtime ya, misalnya untuk koneksinya gitu loh. Tambahkan edit box. Oke, edit box 1 mana? Box 2, 4, 3 di sini, 1 kita simpan di sini ya. Oke, kita atur untuk ininya, alignment-nya. Ini kalau misalnya set alignment-nya bikin dia suka di tengah ya. Nah, oke, sini kita ke atasin dikit. Passwordnya. Oke, terus kita kasih nama si editnya ya, misalnya ini add host, add user, add pass, add database. Oke. Kita tambahkan juga sebuah tombol ya di sini ya. Kita pakai button aja. Oke, pakai button. Bikin scale kali ya, bikin. Kenapa dia ke bawah? Height-nya 40, top-nya position-nya 19. Oke, ini untuk koneksi mana? Hubungkan misalnya ya. Keluar. Nah. Oke, lanjut. Kalau udah seperti ini, kalau udah seperti ini, kita sebelumnya jangan lupa ya, di sini kita bikin user, password, sama database ya. Nah, di sini ya, di MySQL-nya gitu. Di sini saya sudah ada contohnya ya. Di sini sudah membuat user dengan nama admin atas,
dan pasportnya juga ya di sini. Ini admin atas, pasportnya terus di sini kita jangan lupa bikin database-nya dulu. Misalnya kita mau membuat database DB tutorial gitu ya misalnya. Oh sorry, admin atas dia nggak punya hak akses ya, nggak dikasih akses untuk membuat database ya, sorry. Kita bikin akses dulu deh. Nggak dikasih hak global dia, jadi nggak bisa bikin database baru. Oke, kita coba lagi, bisa nggak nih? Apa harus login lagi ya? DB tutorial. Nah, untuk database-nya ini kan saya masih di lokal ya, bukan di online ya, PS gitu. Masih di komputer ini. Tapi pada dasarnya sama aja, untuk koneksi ke VPS juga seperti ini ya. Oke, kita coba ulangi ya. Ini yang antas tadi ya. DB tutorial. Tutorial ini. Terus di DB tutorial kita bikin sebuah tabel dulu ya. Tabel TB data misalnya. Ini asal dulu aja ya. Ini asal aja dulu ya, karena itu kan belum kalau itu. Ini hanya untuk masalah koneksi dulu ya. Oke. Setelah ini kita coba ini isi dulu ya, biar nggak nanti aja lah. Oke, setelah begini kita tambahkan coding, hubungkan di sini dm.koneksi host ya, host apa server titik 2 sama dengan add host.tag. Nah, gitu ya. Terus apa lagi? Apa tuh? User passwordnya. Yang ini kita ganti username. Yang ini password. Oh iya, portnya belum ya. Kita tambahkan untuk portnya ya. Port nih kita kasih nama port. Port biasanya sih rata-rata 306 ya, atau berapapun lah, terserah itu kalian. Settingannya berapa gitu. Oke. Server passport.port. Satu lagi ini database ya. Nah, ini add host. Ini username add user. Passwordnya add password. Terus untuk portnya add port.tag to integer ya. Nah, gitu.
database. Nah, seperti ini. Terus dm dot koneksi dot open atau connect ya. Mau open atau connect pada connect. Nah, connected bisa, open bisa ya. Oke. Nah, terus if dm dot koneksi dot connected show message terhubung ke database MySQL. Else tidak terhubung. Nah, gini ya. So, ini application.terminated. Nah, gini. Oke. Untuk passwordnya kita si password chart di sini ya, di checklist ya untuk password. Jadi dia nanti tulisannya bintang-bintang ya. Ini misalnya di sini password. Nah, di checklist ya, jangan lupa di checklist untuk ininya. Nah, passwordnya. Nah, jadi dia seperti itu ya. Oke. Nah, gitu. Oke, ini kita coba jalankan ke Windows dulu ya. Coba kita jalankan. Ini berapa ya? 16148 ya. Oke. 192, 168, 161, 48 gitu ya. Usernya kalian buat apa ya? Kalau saya kan ini nambah user ya. Jadi bukan root lagi, tapi saya nambah user. Dengan passwordnya kalian buat sendiri ya. Usernya sama passwordnya gitu. Database-nya tadi apa ya? Database-nya DB tutorial ya. DB tutorial. Portnya 7 atau 6 gitu ya. Serah bebas. Kita coba hubungkan. Nah, terhubung ke database MySQL ya. Berarti ini udah terhubung nih untuk yang di desktop ya. Kalau misalnya di bagian Android gimana gitu ya, sama aja, tinggal klik aja pencet. Oke, ini bikin biar kelihatan ya. Itu. Oke, ini kalau di lokal bisa tulis localhost ya. Atau 127.0.1. Ya. 127.0.0.1
usernya atas, database-nya ini kan misalnya, ini kan hanya contoh ya. Unknown database tutorial gitu. Unknown database tutorial L terhubung ke database. Oke. Kenapa ya ini tidak tulisannya tidak yang ini ya? Kita coba di sini menggunakan try accept ya. Usernya tadi 192, 168, 161.48 ya. Usernya di atas, passwordnya database-nya DB tutorial. Saya gini ya. Jadi tidak muncul ya ininya, errornya. Biar ngetik dari awal, kita isi aja di sini ya. Biar error gimana ya? Biar error. Kok harusnya kan tidak terhubung ya? Berarti kan salah ya. Berarti salah ini. Jangan di sini. Try accept. Kalau menggunakan to accept jadi hilang ya si errornya. Jadi nggak ketahuan. Jadi error bawahnya udah kelihatan ya di sini ya. Oke, ini untuk koneksi di VCL. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pengen ngetes di Android? Sama saja di Android juga ini. Apa namanya? Hanya seperti ini ya, kalau menggunakan komponen MyDuck.
offline. Kalau offline berarti dia tidak kebaca. Ininya mana? Ini sering tidak kebaca ya. Kabelnya. Halo. Kayaknya kabelnya nih. Putus-putus mau tuh. Ting tung ting tung. Nah. Kabelnya nih agak udah longgar banget. Putus lagi. Putus lagi aja ininya nih. Ini sering putus ininya nih. Barangkali ada yang mau berdonasi, silahkan. Beli beginian. Beli kabel data. Ini kabel data colokannya kurang ya, saya. Colokan USB-nya kurang nih, perlu colokan USB tambahan. Nah, mohon maaf ya. Banyak problem. Many problem. I'm sorry. Nah, ini sama seperti ini settingannya ya. Untuk database untuk koneksinya ya ke database. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ininya nih, si IP-nya ini nih. Ya. Coba hubungkan. Apakah terhubung ke database ya? Terhubung ke database MySQL. Terhubung ke database MySQL ya.
terhubung ya, karena dia ini koneksinya ke yang ada di laptop ini ya, database nih. Database ini kan IP-nya itu ya 192.168.161.48 ya. Jadi ini udah terhubung ya. Cuman segitu aja untuk koneksi koneksi database di Android menggunakan MyDuck. Jadi ya sudah, cukup sampai di sini saja untuk untuk tutorialnya ya. Mohon maaf banyak problem nih, masalah. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Jangan lupa di subscribe ya, di like. Oke, thank you very much and bye bye, see you later.